Salam, selamat bertemu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus melalui channel ini yang kita namai channel Langsung Sitorus, dan kali ini akan kita gunakan untuk perenungan kita atas epistel di gereja kebaktian gereja kita tanggal 23 Juni tahun 2024 yang kita sebut juga minggu keempat setelah Trinitas. Mari kita ajak kawan kita untuk mendengar video ini dan mengajak mereka mensubscribe, melike-nya, dan membunyikan loncengnya. Tuhan memberkati kita. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita terima penyertaan Tuhan dan kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara dan memenuhi hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Bapa Surgawi, kiranya kami dapat merenungkan firman-Mu untuk menjadi pedoman hidup kami dan semakin beriman kepadamu, serta melakukan firman-Mu di dalam hidup kami, dalam perjuangan kami, mempergumulkan hidup kami di dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ditentukan dari Markus 4 ayat 35 sampai 41 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judulnya Angin Ribut Diredakan. Itu bagian dari Injil Sinoptis dan sejajarnya di Matius 8 ayat 23 sampai 27 dan Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Marilah kita baca Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman dan perintah Tuhan. Amin. Dalam almanak kita diusulkan yang menjadi tema dari perenungan kita mengatakan, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau ada seseorang dari kita yang tidak mau mengalami
badai dalam tanda kutip dalam kehidupannya, sedangkan dia pindah ke alam lain. Karena sudah ditakdirkan, difirmankan oleh Tuhan sejak Adam keluar dari Taman Eden, bahwa manusia akan mengalami pergumulan-pergumulan berat, tantangan-tantangan berat, akan berkeluh kesah dia dalam menjalankan hidupnya mencari makannya. Dan makanya dia harus memperlengkapi dirinya dengan segala keahlian, kecerdasan, kepandaian, keuletan dalam menjalankan hidupnya itu, dalam mengatasi setiap tantangan yang akan menimpa dan terjadi kepada kehidupannya. Jadi itu sudah bagian dari kehidupan. Masalahnya adalah bagaimana seseorang yang tertimpa badai itu mengatasi. Tuhan mengharapkan setiap manusia mampu mengatasi pergumulan atau badai yang terjadi dalam kehidupannya, walaupun tanpa dia, tanpa Tuhan. Tuhan menginginkan itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ada dua macam jalan tol di Indonesia ini. Satunya tol darat yang sedang sangat giat dibangun oleh Bapak Presiden kita, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Dan kemudian ada jalan tol laut, semua jalan tol itu. Tapi ada bedanya. Jalan tol darat itu harus ditukangi, dibangun oleh manusia. Dibuat semulus mungkin agar orang yang berkendaraan dapat selamat dan bagus. Jalan tol laut, jalannya tidak dibangun oleh manusia, tetapi dibangun oleh Tuhan, yang menghubungkan pulau ke pulau lain dan kota pelabuhan ke kota pelabuhan yang lain. Persamaannya adalah siapapun yang menggunakan tol darat ataupun tol laut, dia harus mampu mengendalikan kendaraan yang dia gunakan, entah jenis apapun itu. Jadi dia harus ahli. Kalau dia berjalan di tol darat dengan lari 500 km per jam, hampir terbang itu, dia harus dapat berhenti apabila ada kendaraan yang berhadapan dengan dia di depan, sehingga tidak celaka. Kalau dia menggunakan tol laut, pakai kapal laut atau perahu kecil, dia harus mampu mengendalikan menggunakan kapal lautnya atau perahunya, mengatasi gelombang apabila terjadi badai di laut yang menimbulkan gelombang besar yang bisa saja sewaktu-waktu membuat karam perahu atau kapalnya. Jadi dimanapun kita berjalan, dengan Tuhan atau tanpa Tuhan, kita harus mampu berkeahlian, berkecerdasan, dan juga berpengetahuan untuk mengatasi tantangan yang terjadi. Danau Galilea merupakan jalan tol laut antar kota di pinggir sungai Danau Galilea dari selatan ke utara. Yesus sedang berada di selatan dan mau pergi ke utara. Ada jalan darat
Tapi Yesus memilih mereka memakai tol danau, tol laut. Sehingga mereka memesan perahu yang muat mungkin 30 orang. Tidak terlalu banyak memang. Karena demikianlah jenis-jenis kapal atau perahu yang ada di Galilea. Salah satu contohnya masih dilestarikan sekarang untuk turis di Danau Galilea itu sekarang ini. Dan saya sudah pernah duduk di dalamnya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya kalau mereka pakai danau itu sebagai jalan menyeberang, ada kemungkinan yang terjadi tenang sampai ke seberang atau badai di tengah perjalanan. Karena Danau Galilea itu dikelilingi oleh bukit-bukit atau gunung-gunung. Dan kalau sangat terik matahari di waktu petang, di waktu siang, bisa saja di waktu petang angin mengalami perubahan peredaran dari mulai pergantian panas terik ke dingin dan terjadi angin puting beliung. Tidak beda dengan seperti di Danau Toba terjadinya Apiles itu di Tausilelehi yang ganasnya bukan main, bisa saja kencang sekali dengan kecepatan angin 200 km. Jadi itu tornado di Danau Toba. Dalam perjalanan Yesus kali ini terjadi tornado yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi bukan asal angin biasa. Sampai bisa angin itu mengangkat air, memasukkannya ke dalam perahu sampai penuh. Jadi para murid yang ahli berenang, yang banyak di antara mereka partau, nelayan, kita katakanlah lalu jangan pelaut, karena ini bukan laut. Di Danau Toba dikatakan partau yang pandai mengendalikan perahu. Kewalahan mereka, kewalahan itu lumrah terjadi dalam hidup ini pun kalau memang sudah di luar kebiasaan yang bisa kita atasi, ya kita bingung juga bagaimana mengatasinya. Jadi manusia-manusia sekarang ini berlomba-lomba mengatasi gelombang-gelombang badai hidup yang semakin berat. Dan siapa yang mampu, itulah yang selamat. Kalau tidak mampu, dihabisi. Sama seperti badai tornado yang sedang terjadi baru-baru ini di Amerika. 7 kota diratakan, ya, di Tennessee, di Arkansas, di mana. Karena apa? Karena manusia tidak mampu mengatasinya. Ya, di Toba pun kalau Batak itu tidak mampu mengatasi Apiles itu, ya dilanda semua. Dari barat ke timur dilanda semua. Itu sudah pernah saya alami. Tapi kampung saya selamat dari pelandaannya waktu itu karena apa? Karena kakek saya menanami bambu berduri yang tinggi, ujung-ujungnya melebihi tinggi rumah Batak itu di sekeliling. Jadi waktu tornado itu dari Apiles, dari Danau Toba, Tausilelehi itu berembus kencang hampir 200 km per jam, ditantang oleh bulu duri itu, bambu berduri itu, ya, itu berputar-putar terus begini sampai anginnya tidak sampai melanda rumah, dan tidak ada rumah di kampung kami yang rusak, tetapi di kampung lain di kota Persea banyak sekali yang rusak. Jadi itu cara mengatasi. Orang di Danau Toba sekarang di pinggirannya tidak tahu lagi itu.
Walaupun sudah saya anjurkan di medsos, tolong para pemilik hotel di pinggiran Danau Toba, di sebelah timurnya Tausilelahi, mohon ditanami bambu berduri yang bisa menahan tornado Toba itu. Tidak ada yang mendengar. Nanti silakan aja, sekali 10 tahun atau sekali 5 tahun pasti tornado Toba itu mengamuk, entah kenapa itu ya. Itulah musim. Ya di Danau Galilea kita tidak tahu sekali berapa puluh tahun itu. Tapi pas Yesus melewati, memakai tol laut, tol Tau itu, tol danau menyeberang dengan perahu yang muat 30 orang, mereka dilanda oleh badai angin. Itu peristiwa alam. Ya. Memang Danau Galilea tanpa badai itu sangat tenang sekali. Orang bisa tidur. Ya. Tidak ada mesin di kayu itu, di kayu ya. Jadi Yesus tidur petang-petang itu nggak apa-apa, istirahat kan biasa. Kita tidak tahu entah tujuannya mencobai murid-muridnya, nggak tahu, dia belum beritahu datang nanti badai melanda kita, nggak dikasih tahu itu kok. Tapi diharapkan sebenarnya murid-muridnya mampu mengatasi agar perahunya tidak karam walau badai melanda. Tapi kalau sudah di luar kemampuan ya bagaimana ya? Pastilah kita mencari-cari pertolongan kemana-mana. Kalau sudah kesesakan, normal itu. Jadi kalau kesesakan, jangan lupa minta pertolongan. Kalau masih ada pertolongan dunia silahkan aja. Kalau tidak ada, masih ada Tuhan kita. Ya. Kau yang ateis pun, kalau bisa kau atasi masalah kehidupan itu normal kok. Tapi kalau kau tidak bisa mengatasi lagi, walaupun kau menyangkal Tuhan, panggil aja Tuhan. Tuhan, tolong kami mau karam gitu. Walaupun kau ateis pasti didengar itu, sehingga kau bertobat. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, setelah mereka mau karam, ya gagal semua usaha mereka, barulah mereka teringat kepada Yesus. Ya anehnya mereka tidak memanggil Yesus sebagai Tuhan, tapi Rabbi, guru. Ya, Yesus tidak pernah mengajari mereka bagaimana mengatasi badai, nggak pernah. Ya, Yesus mengajari mereka untuk percaya kepada siapa ya, kepada Tuhan lah. Jangan kepada kekuatan sendiri, kalau sudah kekuatan sendiri tidak mampu lagi. Barulah berteriak mereka, guru katanya, bukan Tuhan. Ini seismos ini sudah luar biasa ini katanya. Badai danau ini yang tidak biasa terjadi selama mereka dari nelayan. Tidak pernah mereka alami begitu. Kamu pun bisa ada terjadi badai yang belum pernah kau alami. Seperti saya pernah dilanda badai sewaktu saya mengalami pertama sekali putri saya yang sulung. Pangguaran saya meninggal dunia setelah demam 3 hari. Ngeri juga bagi saya itu. Bagaimana saya mengatasi? Saya katakan kepada orang banyak yang air matanya bertaburan juga. Jangan nangis, saya bilang. Saya sekarang mengucap syukur kepada Tuhan karena apa? Karena dia mengambil putriku agar dari keluargaku segera ada di surga, aku bilang. Dia nanti bahagia di sana, menantikan kami satu persatu. Tapi kita berdoalah, pasti ada saudaranya 2 di sini, aku bilang. Pasti ada 2 saudaranya. Kebetulan mereka demam. Kita berdoalah agar mereka berdua akan menemui saudaranya itu setelah 80 tahun lagi, aku bilang. Tuhan mendengarkannya juga, sehingga mereka sehat-sehat sekarang dan sudah berkeluarga kan.
Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, itulah peristiwa alam yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itu menjadi gambaran bagi kita seorang orang-orang beriman. Ya, dalam berjuang dalam hidup ini. Karena dunia kita ini adalah ibarat lautan yang bisa teduh. Ini Pasifik kan, ocean, laut teduh itu kita bilang, padahal gelombangnya luar biasa. Badainya luar biasa. Kapal induk pun digoyang-goyangnya. Apalagi perahu kecil. Ya, kalau sebesar kapal Tampomas dulu atau kapal apa sekarang namanya, ya, dari penumpang dari Medan ke Jakarta itu ke seluruh Indonesia yang menjalani tol laut Indonesia itu, ya, kapal Kelut misalnya, berapalah itu kalau di lautan Pasifik, di lautan Indonesia bisa dia tahan karena termasuk laut yang sepi juga di Indonesia ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih, masing-masing kita mengalami jenis badai menurut versi kita masing-masing. Tidak sama itu. Tak usah saya terang-terangkan, tak keluarga mengalami badai, istri dan suami berkelahi habis-habisan. Tidak ada alasan yang jelas, hanya tersinggung, terus masih gak makan, minta cerai-cerai dan lain-lain. Rupanya cerai banyak, cerai pengadilan dianggap sebagai pereda badai, ya. Tapi kita belajar dari Tuhan Yesus itu, kalau terjadi badai, kita wajib memanggil Tuhan Yesus. Walaupun nanti kita dimarahi sebagai orang yang kurang beriman, tidak apa-apa kok. Tindakan murid-murid Tuhan Yesus membangunkan Yesus yang tertidur itu benar, tidak salah itu. Walaupun mereka juga dihardik. Karena memang peristiwa itu bisa menjadi pendidikan agar iman semakin kuat. Bapak Ibu saudara, lihatlah, kalau murid-murid itu tidak membangunkan Yesus, kan tidak ada peredaan badai itu. Tidak ada peredaan topan itu, peredaannya. Jadi kita harus berani membangunkan Tuhan kalau dunia kita sudah mulai karam dan kita hampir tidak mampu lagi mengatasinya. Sekarang ini kan badai yang kita alami adalah kuatnya anti-Kristen yang mau menenggelamkan kekristenan dan menghabisi perahu kita itu. Banyak sekali manusia yang lari meninggalkan Tuhan. Badai yang lain, perekonomian yang hancur-hancuran di seluruh dunia karena perang. Sekarang perang Ukraina Rusia dan juga perang Israel Gaza, Hizbullah Iran dan lain-lain. Semuanya itu membuat badai perekonomian di negara-negara yang sedang berkeluh kesah memenuhi makanan rakyatnya. Kalau hampir tenggelam, jangan lupa memanggil Tuhan. Itu gunanya kita dipilih Tuhan menjadi bangsa yang beragama. Walaupun negara kita tidak berdasarkan agama, jangan lupa memanggil Tuhan. Kalau sudah sangat terdesak, kalau belum, gak apa-apa kok. Main-mainkan aja di situ, kata Tuhan itu. Selesaikan aja, kau anakku, katanya. Walaupun kau ateis atau religius atau agama-agama lain, pengetahuanmu diharapkan Tuhan turut membantu meredakan badai dunia yang sedang melanda sekarang ini. Agar perang Ukraina Rusia bisa damai kembali.
agar Israel dengan Hamas bisa damai kembali. Kita bergembira karena ya Tiongkok itu, Cina itu, Chinese, RRC berhasil mendamaikan Arab Saudi dengan Iran, kan waktu itu kita dengar. Kita bangga, walaupun Chinese itu, RRC itu bukan negara Kristen, bukan kan? Komunis itu. Tapi kita pun, yang kita sebut sebagai pengikut Tuhan dan negaranya negara sekuler, yang dulu dikuasai kekristenan, kamu jangan manja sekarang seolah-olah ilmumu lebih kuat dari semua. Enggak, ilmumu masih kurang. Coba bayangkan kau bisa pergi ke bulan, ke Mars, semana-mana, tapi mengatasi badai yang melanda seperti topan atau tornado yang baru-baru ini melanda Tennessee dengan negara-negara di bagian di Amerika, kamu tidak mampu. Lebih jago pemalis di kampung kami dari kau. Karena dia bisa mengatasi pemalis di kampung kami, kamu tahu itu. Dia bisa mengantisipasi bahwa badai akan datang dan akhirnya dia menganjurkan orang, persiapkan ini agar kita jangan dihancurkan, katanya. Itulah pemalis di kampung kami. Tapi ke Kristen tidak ada lagi, orang Kristen tidak ada lagi pemalis. Pemalis itu yang bisa mengalihkan badai ke arah yang lain berkat doanya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, maka asahlah ilmumu, tingkatkan semua sampai kau buntu mengatasi persoalan. Kalau terjadi perang nuklir, itu badai yang luar biasa melanda kehidupan manusia, kau jadikan bunker dan lain-lain. Tapi kalau sudah negerimu kena bom nuklir, tanahmu menjadi tanah pembunuh. Kau selamat, tetapi setelah keluar dari bunkermu, kankeran kau semua karena nuklir itu. Kehidupan tidak ada. Untuk apa kau hidup kalau sudah tidak ada? Makanya sekarang, entah kau agama apapun kau, aliran apapun kau, apapun filosofimu, gunakan dulu mengusahakan agar ada bisa meredakan dampak nuklir yang bisa terjadi, perang nuklir karena kenakalan pemerintah yang anggar jago itu. Segera bekerja sekarang ini. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, entah di rumah pun terjadi badai, harus pandai kita mengatasinya. Makanya Tuhan Yesus mengajar kita mengantisipasi untuk mengatasi badai kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap nyawamu, dan segenap kekuatanmu, katanya. Kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri, katanya. Dan lakukanlah kepada orang lain apa yang kau inginkan dilakukan orang lain kepadamu. Itulah ilmu mengantisipasi agar bisa meredakan badai di keluarga-keluarga, di perkumpulan-perkumpulan, di gereja, di huria, dan di mana-mana ada persekutuan manusia yang bisa saja tanpa alasan yang kurang jelas, tiba-tiba persekutuan atau kumpulan manusia itu dilanda badai. Mudah-mudahan Indonesia dengan NKRI-nya tidak dilanda badai sehingga tidak terjadi perang saudara. Orang menginginkan itu sekarang, orang-orang luar negeri, agar di Indonesia terjadi perang saudara, agar Indonesia terpecah-pecah. Ngeri juga itu kalau sempat terjadi badai seperti itu. Makanya hindari mulai sekarang. Antisipasi, pakai ilmumu agar kau tidak bisa diagitasi, dipecah belah, ya, di divide et impera demi menghancurkan Indonesia. Masih banyak negara di dunia ini ingin membuat Indonesia menguni Sovietkan Indonesia, dihancurkan sehingga menjadi negara yang terpecah-pecah.
Kita sudah capek sekali membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bersyukur adanya Pancasila. Makanya kita semua terus bekerja keras agar melakukan Pancasila menurut ajaran agama kita masing-masing, menurut adat kita masing-masing, menurut budaya kita masing-masing. Pasti enak nanti itu. Karena tidak ada lagi yang lebih baik dari sana di dunia ini. Hanya kita kurang mampu menerapkannya. Mengapa kurang mampu? Karena kurang mau. Ya gitulah. Kalau mau pasti enak itu. Jadi murid-murid itu dihardik oleh Tuhan Yesus ya. Mengapa kamu takut katanya? Mengapa kamu kurang percaya katanya? Apa yang mau dipercayai? Bahwa kamu bisa meningkatkan ilmumu untuk mengatasi badai seperti yang terjadi di Danau Genesaret, di Danau Galilea itu. Ya, kalau Tuhan Yesus tidur, apa salahnya? Biasa itu kok. Tuhan Yesus, Tuhan kita pun sekarang bisa saja tidur. Seolah-olah tidak peduli dengan kamu. Tapi kamu itu harus betul-betul menjadi anaknya yang dapat diandalkan untuk mengatasi badai yang terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kiranya perlindungan kami dapat menolong kami untuk memperbaiki hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.